Selamat pagi semuanya dan salam sehat bagi anak didik kami. Kembali lagi kita belajar tematik yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini adalah mengenai dua materi yaitu materi bahasa Indonesia dengan PPKN. Nah, mari kita belajar tematik. Apakah masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran yang sudah lewat. Nah, masih ingatkah tentang pembelajaran cerita tentang tupai dan ikan gabus? Nah, mari kita pelajari kembali lagi ya untuk mengingatkannya. Nah, tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seorang tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru. Selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Sahabatnya ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya bisa mendapatkannya, namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi salah satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberi hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke, nah sekarang dari cerita tupai dan ikan gabus, mari kita jawab atau kita buat peta pikirannya. Nah, pertama, lihat apa judul cerita tersebut tadi? Iya, tupai dan ikan gabus.
siapa tokoh-tokoh pada cerita tersebut. Kalau disebut tokoh-tokoh, siapa sajakah, atau nama-nama siapa sajakah yang ada pada cerita tersebut? Iya, tokohnya adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu, ya. Nah, sifat tokoh yang ada pada bacaan itu adalah bagaimana sifat tupai suka menolong, sifat ikan gabus sabar, ya. Nah, baru kita cari lagi yang bisa kita buat peta pikirannya, di mana terjadi cerita itu. Iya, tempatnya di Kalimantan Barat. Nah, apa awal cerita itu? Iya, tupai melihat ikan gabus lesu. Nah, akhir cerita ikan gabus jadi bagaimana? Iya, menjadi sehat setelah ikan gabus diberi oleh tupai tadi hati ikan hiu. Nah, dari bacaan tersebut apa yang dapat kita kutip atau kita buat pesan moral? Iya, pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus adalah harus saling tolong menolong. Itulah sebagai pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus. Nah, dengan demikian kita sebagai anak dengan teman-temanmu harus saling tolong menolong atau saling bantu membantu. Nah, sekarang tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Nah, cerita ikan gabus dan tupai adalah tolong menolong terhadap sesama akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Ya. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Ayo tuliskan pada kolom di bawah ini. Iya, ayo lihat situ ya. Apa tadi sikap yang baik yang kita dapat dari cerita tupai dan ikan gabus? Iya, sikap yang baik dari cerita tupai dan ikan gabus, mereka saling tolong menolong. Kedua, mereka mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Nah, sikap yang tidak baik apa tadi? Iya, tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Nah, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Nah, mari kita tuliskan, lihat diagramnya ya. Sikap baik. Contoh sikap baik: selalu menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan sekitar. Kedua, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Ketiga, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Nah, contoh sikap yang tidak baik: membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak mau bertegur sapa. Ketiga, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Ya. Sedangkan ciri-ciri sikap yang baik adalah tidak
merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri. Ketiga, berpikir positif yang dapat menjadi kesimpulannya yang kita buat adalah sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Itulah sebagai sikap yang baik. Nah, dengan demikian kamu telah banyak mengetahui tentang pemahaman atau ilmu dari sebuah cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak didik kami. Nah, untuk tugasmu, karena ini terakhir untuk buku tema 4 atau 4D ya, yang kamu kerjakan nanti adalah penilaian soal penilaian akhir subtema 3. Nah, di sana soalnya ada 20. Itu semua sudah kita pelajari. Maka bila kamu tidak ingat, buka lagi mulai dari pembelajaran pertama ya. Buka untuk menjawab soal nomor 1 sampai 20. Nah, semoga soal tersebut dapat kamu jawab dengan benar. Bacalah soal tersebut dengan baik, pahami dulu, baru kamu jawab, jangan asal dijawabi. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ayo tetap semangat. Mari belajar, belajar, belajar.